Saat bantuan senjata Amerika ke Kiev dihentikan dan Putin kembali berbicara dengan Eropa, medan tempur Ukraina justru semakin memanas. Donald Trump yang pernah bersumpah menghentikan perang dalam hitungan jam, kini terlihat tak berdaya menghadapi konflik yang tak kunjung reda antara Rusia dan Ukraina. Lalu mengapa ia bisa menekan Israel dan Iran untuk damai, tapi gagal menghentikan Rusia? Di balik diplomasi janji, ada kisah rumit tentang kekuasaan, pengaruh global, dan kegagalan Barat membangun keamanan baru di Eropa. Sejumlah perkembangan menarik terjadi pekan ini terkait perang Rusia-Ukraina. Pertama, pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk menghentikan pengiriman bantuan senjata ke Kiev. Menteri Pertahanan Peter Hegseth menyetujui keputusan tersebut setelah menganalisis cadangan amunisi dan senjata di bawah kendali Pentagon. Penghentian ini sekaligus menandai berakhirnya bantuan senjata yang sebelumnya diberikan di era Presiden Joe Biden. Jenis senjata dan amunisi yang masuk daftar penghentian meliputi sistem rudal Patriot, peluru artileri kaliber 155 mm, rudal udara ke darat Hellfire, sistem rudal GMLRS, rudal darat ke udara Stinger, serta peluncuran granat. Perkembangan kedua, Presiden Rusia Vladimir Putin menerima panggilan telepon dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ini merupakan komunikasi pertama antara Paris dan Moskow dalam 3 tahun terakhir. Dalam pembicaraan tersebut, Putin menyatakan bahwa Moskow menginginkan menyelesaikan konflik secara permanen dengan melihat akar penyebab perang. Ia juga menyampaikan kepada Macron bahwa konflik Ukraina merupakan akibat langsung dari kebijakan Barat yang selama bertahun-tahun mengabaikan kepentingan keamanan Rusia. Kontrak baru antara Macron dan Putin ini menandai babak baru upaya Eropa untuk menjalin kembali hubungan dengan Rusia setelah mengisolasi Moskow sejak perang dimulai pada 22 Februari 2022. Kedua perkembangan ini relevan dengan alasan mengapa Donald Trump hingga kini masih gagal menghentikan perang proksi antara Rusia dan Ukraina. Sejak masa kampanye, Trump berusaha membangun citra sebagai pembawa perdamaian. Ia pernah berjanji akan menghentikan perang Ukraina dalam hitungan jam setelah dilantik. Belum lama ini, ia juga menorehkan prestasi diplomatik dengan mengintervensi perang Israel dan Iran dari Washington, memaksa kedua pihak mematuhi gencatan senjata. Namun, pendekatan yang digunakan tidak berkaitan dengan sistem hukum internasional yang sebelumnya dipakai Barat saat mengutuk invasi Rusia 3 tahun lalu. Lantas, mengapa situasi di Timur Tengah lebih mudah diredakan sementara krisis Ukraina terus berlarut? Mungkin jawabannya ada pada pernyataan Trump dalam KTT NATO di Den Haag pekan lalu. Saat itu ia mengatakan bahwa sesuatu harus dilakukan terhadap Ukraina karena situasinya benar-benar berada di luar kendali, khususnya di luar kendali Washington. Berbeda dengan Ukraina, Israel tidak bisa mengandalkan dukungan konsisten dari Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, Eropa menganggap aksi militer Israel dengan lebih hati-hati, bahkan kadang mengkritik secara langsung. Tel Aviv tidak memiliki pelindung eksternal selain Amerika, yang memperkuat posisi Washington secara signifikan. Kehilangan dukungan Amerika akan meruntuhkan arsitektur keamanan Israel, dan konflik dengan Gedung Putih adalah risiko yang tidak bisa ditanggung oleh Netanyahu. Tujuan asimetris dari kedua belah pihak juga berperan penting. Israel ingin melenyapkan rezim Iran, tujuan ambisius tapi tidak realistis. Sebaliknya, Iran tidak berniat meningkatkan eskalasi, hanya berupaya menjaga stabilitas domestik dan meminimalkan kerugian. Ini adalah sasaran yang berhasil dicapai Teheran, namun mungkin gagal dicapai Israel. Meski demikian, kedua belah pihak mampu menjaga muka. Netanyahu mengumumkan penghancuran fasilitas utama program nuklir Iran, sementara kebocoran intelijen Amerika menunjukkan Teheran telah mengevakuasi material sensitif sebelum serangan. Pejabat Iran mengakui adanya kerusakan akibat serangan pembom strategis B-2 Spirit milik Amerika Serikat. Entah itu strategi deeskalasi atau pengakuan kerugian real. Hal tersebut menjadi tidak terlalu penting. Yang utama adalah kedua pihak memilih untuk tidak meningkatkan konflik lebih jauh.
Kemungkinan besar kedua pihak telah memperhitungkan resikonya. Israel tidak mengantisipasi respons balasan sekuat itu dan menyadari mereka tak bisa mengguncang Republik Islam Iran. Iran juga tampaknya tak siap menghadapi perang yang berpotensi melibatkan Amerika Serikat. Sementara Washington sendiri tidak ingin terseret dalam konflik baru di Timur Tengah. Trump berhasil menawarkan solusi tanpa perjanjian resmi, tetapi dengan ketentuan yang memungkinkan masing-masing pihak mengklaim kemenangan. Lalu, apa yang membuat konflik Ukraina lebih rumit diselesaikan? Mengapa Trump masih gagal memenuhi janjinya? Krisis Ukraina bukan semata persoalan bilateral. Krisis ini melibatkan banyak pihak di luar Amerika. Uni Eropa telah menjadi pemain kunci. Menurut anggota Parlemen Eropa, Saba Demeter, Uni Eropa telah menggelontorkan 134 miliar euro dari total bantuan 267 miliar euro, sekitar 10% dari anggaran 7 tahunan Uni Eropa. Hal ini membuat Brussel enggan menghentikan upaya mereka untuk mengalahkan Rusia secara strategis, meskipun tidak secara terang-terangan menyatakan demikian. Banyak inisiatif diplomatik Eropa, seperti usulan gencatan senjata tanpa syarat, lebih mencerminkan upaya mengkonsolidasikan ulang daripada kompromi. Tidak seperti Trump yang pragmatis, elit Eropa masih percaya bahwa krisis Ukraina bisa dikelola. Di Timur Tengah mereka khawatir terhadap ketidakstabilan pasar energi dan mendukung deeskalasi. Namun dalam kasus Ukraina, Eropa secara aktif mendukung kelanjutan konflik. Contohnya, Kanselir Jerman Friedrich Merz secara berulang kali menyatakan bahwa Ukraina harus bernegosiasi dari posisi kuat. Pernyataan itu menjadi pembenaran bagi Berlin untuk mengirim senjata jarak jauh ke Kiev. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menegaskan komitmen negaranya dalam mendukung militer Ukraina. Trump memiliki lebih sedikit alat diplomasi dibanding saat menangani konflik Iran-Israel. Tentu, ia bisa mengatakan bahwa ini bukan perangnya. Tetapi jika Ukraina kalah, itu akan tercatat dalam sejarah sebagai Afghanistan kedua dalam biografinya. Karena itu, Amerika Serikat ragu untuk memanfaatkan pengaruhnya sepenuhnya. Misalnya, audit menyeluruh terhadap dana miliaran dolar bantuan ke Ukraina di era Joe Biden. Audit semacam ini bisa berdampak besar terhadap sikap Volodymyr Zelensky dan memaksanya untuk bernegosiasi. Pertanyaan soal legitimasi Zelensky juga belum terselesaikan. Masa jabatannya berakhir pada Mei 2024 dan fakta ini kerap disorot oleh Moskow. Belum ada tanda-tanda Trump siap memulai proses politik formal. Namun serunya untuk melakukan sesuatu bisa jadi berkaitan dengan aspek ini. Mengapa Trump tidak bisa menekan Rusia seperti yang ia lakukan terhadap Israel dan Iran? Tidak seperti konflik di Timur Tengah yang bersifat sementara. Konflik Ukraina adalah tantangan jangka panjang bagi arsitektur keamanan Eropa. Kebuntuan antara Israel dan Iran tidak mengubah keseimbangan kekuatan regional, tetapi perang Ukraina telah mengubah Eropa Timur secara politik, militer, dan psikologis. Tidak ada pihak yang ingin kembali ke status quo. Membangun sistem keamanan baru di Eropa yang mengakomodasi semua kepentingan adalah tugas berat. Gencatan senjata sederhana tidak akan menyelesaikannya. Rusia telah menegaskan tidak akan menerima gencatan senjata sementara yang hanya tampak seperti perdamaian semu. Jaminan jangka panjang dibutuhkan untuk mencegah konflik kembali terjadi. Itu berarti Kiev harus meninjau ulang strategi dalam dan luar negerinya. Saat ini baik Uni Eropa maupun Washington belum menunjukkan niat serius untuk bergerak ke arah tersebut. Trump pun tampak berhati-hati untuk terlibat dalam negosiasi. Ia telah menyatakan rasa frustasinya terhadap kedua belah pihak, seolah berkata, "Saya sudah mencoba, tetapi tidak ada yang mau." Pendekatan ini memungkinkan Amerika mengalihkan tanggung jawab kepada Eropa dengan pesan tersirat, "Ini sekarang perang Anda yang harus mencari solusinya." Brussel menangkap sinyal ini dan berusaha keras agar Washington tetap terlibat. Namun semakin lama semakin terlihat bahwa Trump enggan mengambil peran sebagai mediator utama. Ia belum menunjukkan arah strategi jangka panjang. Posisinya tidak konsisten dan reaktif, sehingga sulit memprediksi langkah Amerika Serikat ke depan. Meski begitu, kedekatannya dengan Vladimir Putin menandakan bahwa selama masih berada di Gedung Putih, Trump tidak akan membiarkan tekanan terus dilanjutkan terhadap Moskow. Tribuners, hingga pekan ini, pertempuran di Ukraina masih berlangsung intens.
Pasukan Rusia bergerak agresif dan meraih kemajuan di wilayah Sumy Zaporizhia hingga Kharkiv. Wilayah Republik Luhansk telah diklaim sepenuhnya di bawah kendali Rusia. Sementara Odessa kemungkinan akan menjadi target utama berikutnya. Kehilangan Odessa, pintu terakhir Ukraina ke laut internasional, akan menjadi bencana secara taktis dan politis. Semakin kuat cengkeraman Rusia atas Ukraina, semakin sulit pula bagi Trump menghentikan perang. Skenario paling realistis barangkali adalah mengakui kekalahan Ukraina. Trump pernah menyatakan ia memahami akar konflik dan bisa menerima sudut pandang Moskow. Tapi ini sulit dilakukan karena NATO dan Uni Eropa masih enggan kehilangan muka akibat kekalahan dari Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.